Intinya begini, intinya adalah kita akan berbicara dan memahami mengenai masalah anatomi dan fisiologi umum mengenai masalah reproduksi pria. Yang kedua adalah kita juga akan mencoba memahami mengenai masalah spermatogenesis pada pembentukan sperma. Dibanding wanita, memang starter organ yang ada untuk hormonalnya itu lebih kompleks wanita, karena wanita itu melibatkan organ reproduksi yang lebih kompleks ya. Ada ovarium, ada uterus ya, uterus. Nah, pada pria target organnya cuma testis ya, dari hormonal. Sedangkan wanita ada terus berlanjut kan gitu. Nah, jadi hormon generis atau hormon generis atau hormon masih basah ya? Penghasil sperma. Saya sampai di sana ya, ada juga memang hormon utama target organ, tetapi bukan target organ yang lain ya, tetapi ya target organ kelamin ya. Nanti kita bahas hormon apa. Baik. Kita tahu ini sama ya, laki perempuan organ reproduksi pada pria ini ada sama, ada organ genitalia interna, ada organ genitalia eksterna ya. Hampir mirip karena memang sebetulnya awalnya pembentukannya sama, primordial germ cell, dan berkembang karena pengaruh kromosom, ada perbedaan perubahan genitalianya. Baik. Nah, organ reproduksi sama sebenarnya ya, laki-laki wanita pasti ada ada pengaruh hormonal maupun pengaruh saraf dalam mempengaruhi fungsi maupun kerja dari organ genitalia itu, baik internal maupun eksternal ya. Nah, fungsi umum dari reproduksi pria seperti saya sampaikan kemarin lebih kompleks wanita. Kalau pada pria fungsi reproduksinya terkait sama spermatogenesis, regulasinya dengan hormon, kemudian aktivitas seksual. Sedangkan pada wanita masih ada tambahan, yakni apa? Kehamilan sama memelihara bayi. Jadi lebih kompleks ya. Yang sama ya, masalah ini adalah yang kemarin juga ada yang dikendalikan oleh kemauan, ada yang tidak dikendalikan oleh kemauan secara otonom ya. Kayak misalnya kalau ini kan dikendalikan oleh kemauan ya, kalau ini kan semua berlangsung secara otomatis. Nah ini organ genitalia eksternal hanya ada dua ya, seperti yang pernah ada. Kalau wanita kan vulva, vagina ya, itu kalau internal vulva sama vestibulum. Kemudian kalau wanita internalnya vagina dan atas ya. Ini hanya dua yang digolongkan, penis dan skrotum ya. Penis itu berfungsi sebagai organ penetrasi seksual, yang kedua juga organ dilewati uretra, tempat keluarnya selang kencing ya. Sedangkan skrotum berisi beberapa organ dalam berupa testis, epididymis dan sebagian vas deferens ya. Karena sebagian besar, sebagian kemudian juga ada di penis ya.
Nah, penis sendiri dilalui sebagian dari uretra yang bekerja sebagai jalannya sperma maupun ekskresi urin. Ereksi penis penting apabila hubungan seksual terjadi dan hanya terjadi dalam reaksinya terhadap rangsangan seksual. Seperti dari 3 bagian, ya ini akar, ya, kemudian korpus atau badan penis, gland penis yang banyak terdapat bentuk-bentuk saraf sensoris. Ya. Berikutnya skrotum, organ-organ yang tidak eksternal, ya. Bagian yang berupa kantong tertutup oleh kulit merupakan tempat bergantungnya penis. Terdiri dari septum yang terdiri dari jaringan tuberous, kemudian menjadi 2 ruangan yang masing-masing berisi 1 testis dan 1 epididymis dan bagian permulaan dari vas deferens. Jadi vas deferens bagian ada di testis, ya. Fungsinya adalah menjaga testis pada suhu yang lebih dingin. Makanya pada pria yang bekerja di daerah yang panas, pengecoran bengkel, atau pria-pria yang kerjanya sopir, di mana dulu mobil yang biasanya mesinnya ada di bawah, ya, mobil zaman dulu mesinnya ada di bawah, 300 apa itu mesinnya ada di bawah. Seringkali mengalami heat atau panas pada daerah tanpa dirasakan. Radiasi panas itu menyebabkan fungsi dari testis produksinya berkurang atau rusak, sehingga seringkali pria-pria semacam itu mandul atau katakanlah susah punya anak. Nah, itu penting loh. Kerjanya apa? Kerjanya kerja di pengecoran atau yang suhunya panas, atau sopir apa, sopir truk apa yang biasanya truk mesinnya di bawah, ya, bus juga zaman dulu. Nah itu, jadi spermanya jelek, produksinya jelek, kemudian analisa spermanya jadi jelek, sehingga jumlahnya kurang, tidak bisa menghamili, ya. Makanya fungsinya adalah ini, ya, fungsinya menjaga suhu yang lebih. Pada keadaan dia terlalu dingin naik, pada keadaan panas dia turun. Ya, ada otot-otot yang menjaga agar dia bisa naik turun, menjaga suhu. Pada keadaan penyakit tertentu ada namanya streptokokkus, jadi tidak bisa turun. Ya, testis itu pada waktu lahir, bayi waktu lahir dia tidak bisa turun, testisnya ada di dalam perut. Itu harus dioperasi, diturunkan. Ada penyakit kelainan streptokokkus namanya, ya. Streptokokkus nanti kita akan bicarakan sedikit. Sehingga dia tidak bisa turun, harus dioperasi. Sebab kalau tidak dia ada di sini mandul, fungsinya tidak berfungsi karena testis tidak bekerja karena suhunya panas terus dalam tubuh dan risiko menjadi kanker. Ya. Kemudian juga ada plexus pampiniformis di daerah skrotum, yang fungsinya juga menyediakan putaran panas antara daerah dari arteri dan aliran dingin vena yang meninggalkan testis. Nah, ini yang saya bilang tadi, musculus cremaster, dia menggerakkan. Kalau suhu di luar ruangan ini, ada di luar testis itu terlalu dingin, dia naik. Ya. Ada yang pernah merasakan laki-laki itu? Kalau terlalu panas turun. Ya, ada kan, ya, kalau suasana dingin, testis Anda mesti mengkerat, ya, bulat betul, ya. Nah, kalau panas, ya, ini ya, ya, sudah dirasakan. Ada yang sudah punya testis di sini? Udah punya. Ya. Jadi makanya ini plexus pampiniformis kalau berlebihan ada penyakit namanya varikokel. Jadi pembuluh darahnya kayak varises banyak di darah situ, sehingga panas akhirnya merusak pembentukan sperma di tubuh seminiferus. Akhirnya apa? Merusak sperma. Analisa spermanya jelek, akhirnya tidak bisa mengambil karena spermanya jelek, susah punya anak. Ya, jadi pria juga masalah juga. Jangan hanya kalau misalnya program hamil tidak bisa punya anak,
yang disalahkan cewek aja, perempuan aja, punya orang dulu, punya anak, tiba dicek spermanya jelek. Ya, masalah yang ini, ya, plexus mammillaris ternyata ada varicose yang dioperasi. Plexusnya itu nanti di anatomi ada akan melihat mana itu plexus mammillaris di daerah mana, ya, karena kita kan secara fisiologi aja, umum anatomi nggak terlalu dalam, ya. Jadi plexus mammillaris itu fungsinya di situ, menjaga suhu testis supaya pada kondisi yang basal atau yang baik untuk spermatogenesis, ya. Oke. Nah ini kemudian di skrotum, maksud saya testis baru akan berfungsi penuh sampai ada rangsangan dari glandula pituitary dan hipofisis, ya. Pada saat pubertas baru terjadilah proses spermatogenesis lanjutan, ya. Nanti pada tahap mana hampir sama dengan yang di oogenesis, ya. Kemudian testis diselimuti kapsul pelindung, serosa, tunica albuginea, membran serosa dengan lapisannya yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak bebas. Jadi serabut jaringan-jaringan ikat dan serabut penunjang itu juga berfungsi membantu muskulus kremaster untuk dia sudah bisa bergerak bebas supaya tidak menjaga suhu, intinya menjaga suhu supaya produksi testis atau spermatogenesisnya berlangsung dengan baik. Ya, nah ini kalau Anda belajar ukurannya kan ada penyakit misalnya yang megali itu, ya, apa namanya, testisomegali, besar testisnya, infeksi, ada tumor, Anda bisa mengukur, ya. Kelenjar kelamin dan sperma, testosteron berbentuk oval, panjangnya ini, ya. Ada beberapa bagian seperti yang disebutkan ini, ya. Di dalam testis itu ada organ-organ tunica albuginea selaput pembungkus, ya. Kemudian tubulus seminiferus, ya, yang menghasilkan sperma, organnya ini, ya. Kemudian ductus efferent, epididymis, dan ductus deferens. Ini organ-organ yang ada di dalam testis, ya. Ujian apa organ yang ada di sini, ya, mungkin ada, ya, uretra, ada, ya. Oke. Nah, perkembangan testis ini yang saya sebut tadi diptorkismus, ya. Pada tahap embrionik dia sebenarnya ada di dinding abdomen posterior. Jadi pada proses embriologi itu sebenarnya ada namanya germinal ridge, ya. Jadi tepi dari germinal itu tempat pembentukan dari organ kelamin. Jadi nanti dari dinding belakang, calon bakal dinding belakang dari janin itu ada namanya cincin-cincin yang ada primordial germ cell, kemudian germinalisnya, sel-selnya dari situ turun kemudian berkembang membentuk bakal testis. Kalau misalnya proses pembentukannya karena kromosom Y akan membentuk testis. Nanti akan kita jelaskan mengenai masalah diferensiasi atau pembedaan bagaimana kok ini bisa menjadi laki dengan kromosom Y, oh ini bisa perempuan dengan kromosom X, ya. Nah, pada kehamilan 7 bulan sampai lahir, testis mulai turun melalui kanalis inguinalis di skrotum. Ya, jadi ada saluran yang awalnya di dalam perut, ya, di daerah sekitar ginjal, kemudian pada 7 bulan dia turun terus, kemudian melewati kanalis inguinalis menuju skrotum. Dan itu lubang itu bisa terjadi defek karena dia memang ada lubang tempat lewatnya skrotum. Kalau terjadi defek lebar, maka sering terjadi apa? Hernia skrotalis. Nah, nanti secara anatomis kamu lihat gimana, kenapa terjadi hernia skrotalis. Ya, kalau wanita hernia femoralis, kalau nanti skrotalis gede. Ya, ini testisnya normal, dipikir testisnya besar, ternyata hernia. Ya, nah ini bisa terjadi tidak turun, ada sensus testis namanya, tidak turun testisnya, sering kejadian. Makanya ketika hamil, dokter anak, ketika lahir, ketika hamil di USG, waktu ATRM di USG sama ini, testisnya ada 2, kira-kira skrotumnya kan kelihatan, kalau kelamin laki ada skrotum, kemudian testisnya kelihatan nggak 2, kalau nggak kelihatan 1 turun, jangan-jangan ada sensus testis.
ya toh. Nah pada saat lahir dokter anak akan meriksa testisnya lengkap apa enggak. Kalau nggak lengkap, biasanya dievaluasi setahun. Dievaluasi setahun, turun apa enggak. Kalau enggak turun setahun harus segera dioperasi. Karena jangan selain merusak menyebabkan kemandulan, bisa resiko kanker, harus dioperasi sama urologi. Dibuka, diturunkan. Saya pernah ada satu kasus pasien saya, namanya bidan itu di USG, nggak ketok memang terus nggak, testisnya skrotumnya ada tapi testisnya nggak turun satu. Begitu lahir lu kok nggak turun satu, ada testis. Udah observasi aja setahun, kemudian setelah setahun kok nggak turun, sudah dikerjakan urologi, diturunkan. Kalau nggak gitu akan terjadi kelainan namanya andescensus testis, cryptorchismus. Testisnya kelihatan skrotumnya ada, tapi diraba testisnya nggak ada. Jadi kalau Anda bayi-bayi lahir, ya salah satu screening untuk melihat kelainan yaitu kalau laki-laki ya diraba skrotumnya, testisnya ada enggak ini semua yang testisnya lengkap semua mas ini. Lengkap ya, skrotumnya ada, testisnya lengkap. Sudah pernah meraba? Sudah. Oke ya, dengan kita kalau Anda ada, wah harus dipastikan. Kalau cuma satu, jangan-jangan Anda andescensus ya, tapi umur segini wah kan resiko kanker nanti, malah mandul nanti ya. Oke, nah ini. Kemudian organ genitalia interna. Organ genitalia interna itu sudah adalah vas deferens, kemudian sebagian vas deferens ya, karena sebagian vas deferens keluar dia di kolon genitalia eksterna. Kemudian vesicula seminalis, ductus seminalis, ductus ejaculatus, prostat, glandula dan glandula bulbo uretra atau ovary ya. Nah, yang membungkus testis ini tunica albuginea. Jadi selaput yang membungkus testis 200 ya. Tunica albuginea itu ada lobulus sebanyak 250. Nah, lobulus itu namanya tubulus seminiferus, tempat berlangsungnya spermatogenesis. Nah, jadi spermatogenesis letaknya ada tubulus seminiferus. Jadi ada tubulus saluran yang berkala-kala panjang ya, kemudian di dalamnya berisi tempat terbentuknya spermatogenesis. Ya. Di dalamnya juga di tubulus seminiferus di dalamnya terdapat sel-sel toli yang berfungsi memberi nutrisi kepada spermatozoa. Jadi di dalam tubulus seminiferus juga ada jaringan ikat, ada sel-sel toli yang berfungsi memberikan nutrisi kepada spermatozoa. Jadi setelah diproduksi dikasih makan, ya. Kemudian di sel-sel toli juga memproduksi hormon testosteron dan sebagian kecil itu, ya. Nah ini jadi sel-sel tempat produksi spermatogenesis di tubulus seminiferus, kemudian tempat pembentukan hormon testosteron di sel ya. Ductus deferens adalah saluran sperma dari tubulus seminiferus ke epididymis. Jadi mulai dari awal ya, dari testis tubulus seminiferus, kemudian langsung urutannya ductus deferens ya, kemudian epididymis. Nah, epididymis ini salurannya panjang 4 meter kalau diolor dari sini ke sana ya. Di situ adalah tempat menyimpan sperma dan pematangan sperma selama 6 minggu. Jadi tempat produksi sperma di tubulus seminiferus, sel-sel toli itu memproduksi hormon, kemudian setelah dikeluarkan diproduksi tubulus seminiferus, dia mendon di epididymis selama 6 minggu, kumpul di sana sampai nanti akan dikeluarkan. Ya, ductus deferens adalah saluran sperma setelah epididymis ductus deferens. Ya, nanti secara organ ada urut aja. Ya, anatomi lebih anu lagi, jadi dari tubulus seminiferus, terus kemudian ductus deferens, terus kemudian epididymis, kemudian ductus deferens. Nah, baru dari ductus deferens keluarlah menuju organ genitalia eksterna. Di situ nanti ada vesicula seminalis ya, kelenjar prostat. Nah ini ya. Nah ini vas deferens ya, bentuk tabung. Ini kan
tubulus seminiferus tempat keluarnya sperma, kemudian ini disalurkan ke sini epididymis, ya ini secara struktur ya. Kemudian ductus efferent, kemudian ductus deferens, ya baru yang keluar menuju ke uretra pangkal penis lah. Ya itu juga ada vesicula seminalis sama kelenjar prostat ya. Berbentuk tabung yang masing-masing panjangnya 45 cm yang mantul sperma dari epididymis ke uretra prostatica. Jadi ke uretra bagian prostat. Ya, di situ nanti akan ketemu sebelum keluar ke uretra. Ya, nah ini vesicula seminalis organ genitalia lanjutan merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk nah ini ya di daerah sini ya, nah ini vesicula seminalis. Kalau dia naik ke atas, ini ductus deferens, terus kemudian kembali puli-puli, di sini ada vesicula seminalis. Jadi vesicula seminalis organ genitalia nyata, tetapi tidak di dalam skrotum. Dia keluar menuju ductus deferens, kemudian di sini. Jadi perjalanan sperma itu panjang ya, dari berarti tadi dari 4 meter dari seminiferus, kemudian 4 meter, kemudian 45 cm itu menuju vesicula seminalis. Dikasih makan. Jadi kalau sperma sama dengan folikulogenesis, dengan folikel dikasih makan, ada folikel, kemudian terus ini sel TK, ya, sel granulosa, kemudian vakuol, nah baru dia matang. Jadi makanya nanti kalau bayi tabung itu yang diambil sperma matang ya, sperma matang. Nah masalah makanannya dan sebagainya itu memang dimasakkan di luar, dikasih nutrisi ya. Tapi sperma matang ketika sudah keluar dari epididymis diambilnya ya. Kadang-kadang dari testis kalau sudah matang ya, tidak sekitar epididymis. Kantong kecil berbentuk tidak terlalu 5 cm dan terletak di antara dasar vesika urinaria di belakang sini dan rektum, jadi di daerah sini ya. Ini vesicula seminalis. Fungsinya mensekresi cairan yang kental berwarna kuningan yang nantinya akan ditambahkan pada sel sperma untuk membentuk cairan seminal. Nah, kantong ya, cairan lendir, isinya banyak fruktosa, jadi makanan fruktosa ya, asam ascorbat, vitamin C. Makanya kadang-kadang pada pria juga obat-obatan untuk meningkatkan vitamin termasuk vitamin C, domestik, antioksidan ya, itu ditambahkan karena untuk makanannya sperma ya. Yang sama kita ya, belum dia bisa efektif membuai. Sperma ada juga yang jelek, dari sekian juta, puluh juta yang dikeluarkan sekali semprot yang dibutuhkan satu. Sekian puluh juta sebagian besar banyak yang jelek spermanya. Ya karena mungkin masalah nutrisi, makanya pengayaan nutrisi itu penting ya. Kemudian fungsinya mengalkalinasi ejakulat. Nah, nanti akan dikira ejakulat itu apa, sperma itu apa, semen itu apa istilahnya ya. Jadi untuk mempertahankan pH yang basal atau alami. Ya. Vesicula seminalis juga mengandung prostaglandin yang mempercepat gerakan sperma dan mempengaruhi motilitas usus. Jadi pada saat disemprot, makanya gini, kalau Anda tanya, dok, kalau kumpul, kenapa? Katanya orang kalau orang hamil makin sering kumpul, makin mempercepat lahir, membuka jalan lahir, ya. Pernah lihat dengan gitu ya. Sebenarnya istilahnya bukan buka lahir. Penisnya mas ini sama kepalanya bayi besar mana? Nah, jadi bukan untuk membuka jalan lahir, tapi dengan hubungan seksual spermanya harus dimasukkan di dalam ketika hamil anterum, tapi harus hati-hati supaya tidak kecanduan. Tujuannya karena apa? Cairan vesicula seminalis yang mengandung prostaglandin ini yang diharapkan. Dengan pemberian prostaglandin cairan sperma terus, hanya pembasahan pada mulut rahim, terjadi reaksi kontraksi untuk menimbulkan inisiasi persalinan. Makanya kalau kumpul berlebihan pada hamil masih muda ya resikonya kencang kram, habis kencang kram saya waktu hamil. Ya karena kebanyakan sperma, ya mengandung prostaglandin, mempercepat gerakan sperma, mempengaruhi motilitas usus terus dan tuba polipik sehingga nyedot sperma sama gerakan silia kalau sudah terjadi pembuahan mengalirkan ke uterus. Ya,
Jadi sperma itu bukan dokter prostaglandin. Dalam jumlah tertentu, kalau ya itu bisa melakukan bolak-balik kumpul dengan hati-hati, bisa membasahi mulut rahim, merangsang kontraksi. Nah itu istilahnya mempercepat persalinan. Bukan buka jalan lahir. Oh kepalanya bayi aja besar daripada medisnya ya. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Oke. Nah ini ductus ejaculatorius ya. Ductus ejaculatorius itu adalah ductus yang setelah keluar dari tadi kan ductus deferens ya. Ductus deferens ya. Pasiferen lah. Ductus deferens terus bukan pasiferen. Kemudian ductus ejaculatorius ductus yang harus setelah dari vesicula seminalis. Jadi urutannya ya ini ductus deferens atau vas deferens, kemudian vesicula seminalis, kemudian ductus ejaculatorius ya. Ductus persatuan dibentuk dari vas deferens ya dengan ductus seminalis. Ductus ejaculatorius berjalan melalui prostat dan bertemu dengan uretra. Ya, jalan dengan prostat, ini prostat, kemudian bertemu dengan uretra. Menghubungkan vas deferens dengan uretra. Ya, oke. Jadi dia ini sebenarnya jalan terus ke sini, di sampingnya ada vesicula seminalis. Ya, kemudian dia bersatu dari vesicula seminalis dengan ductus deferens, ya, kemudian terus masuk ke daerah di dekat prostat, ketemu di sini baru ke uretra. Ya, jadi organ-organ melewati daerah sini. Nah, kalau trauma daerah sini ya juga bisa merusak saluran sini ya. Oke, nah ini ductus ejaculatorius prostat. Ya, prostat yang tadi ya. Oke, ya sama tadi ya. Kemudian kelenjar kopri ya, organ ini merupakan kelenjar kecil berwarna kuning, terletak tepat di bawah prostat. Kelenjar kopri ini melakukan sedikit cairan sebelum ejakulasi yang bertujuan melumasi penis sehingga mudah masuk ke dalam vagina. Ya, jadi kelenjarnya di daerah sini, di bawah prostat. Nah ini prostat ini ya, nah ini dari sini. Dia mengeluarkan cairan, kemudian masuk ke uretra. Ya, di sini mungkin keluar sedikit. Ini yang namanya dalam ilmu agama mungkin apa namanya? Madi ya, madi. Ah ya, madi. Jadi kalau ada terangsang, tidak keluar sperma, madi. Nah madi itu najis ya, madi ya, madi keluar sedikit di sini, tapi sperma nggak keluar, tapi basah di sini. Nah, sering keluar madi itu mungkin dari kelenjar, itu dari kelenjar kopri, ya, keluar dari sini dia keluar dari sini. Ya nggak banyak, ada seperti vagina keluar banyak ya basah ini, tapi paling tidak berfungsi untuk memudahkan penetrasi. Madi, ya, ya. Berpanjang kecil, ukuran untuk kacang polong, mencari cairan basah, membungkus dalam uretra penis, melumasi dan menyulut sperma. Jadi sebelum dikeluarin, maka kelenjar kopri berfungsi melumasi sini supaya spermanya lancar keluar di sini. Makanya kalau ada ereksi, kok basah ya? Tapi Anda belum ejakulasi, yaitu cairan kelenjar kopri. Ya itu mati, itu najis ya. Cuci gitu ya. Ya. Oke, organ reproduksi pria ya ini ya, tidak sudah ini ya, ini vesicula seminalis ya, ini prostat ya. Di sini ada ductus ejaculatorius ya yang bertemu dengan pangkal dari uretra ya. Nah, ini dari sini jadi ductus deferens, terus ke belakang vesicula seminalis, di sini ada vesicula belakang vesicula urinaria, kemudian di sini ada kelenjar vesicula seminalis, nah terus di sini ya ada ductus ejaculatorius. Nah di sini yang tadi bilang apa? Kopri ya, ya. Nah ini kelenjar kopri ini ya, belakangnya prostat di sini. Nah ini kopri.
Ya. Pak iya. Nanti kalau Anda sering belajar komplain, main-main terus ereksi ya. Oke, nah spermatogenesis kita sudah belajar anatomi secara umum, secara organ genital yang internal dan eksternal, maka terjadinya di tubulus veniverus. Kalau oogenesis terjadi di mana? Ovarium di bagian mana? Korteks ya. Kalau ini di tubulus veniverus di dalam testis. Kapan? Dimulai sejak bertas. Tetapi proses spermatogonium, pembelahan mitosis dan sebagainya itu terjadi pada kehamilan 7 bulan. Sama seperti oogenesis, kehamilan 6 bulan dia mengalami mitosis pembelah dari primordial germ cell, ya sel-sel yang tunggal kemudian membelah mitosis menjadi 2 juta sebelum lahir, 7 juta, terus kemudian 2 juta pada saat lahir. Sebelumnya 7 juta apoptosis besar. Nah ya, sama spermatogenesis terjadinya pada saat dia hamil di perut. Nah, spermatogenesis mitosis banyak. Nah, dimulainya kapan sebab bertas? Ini sebenarnya istilah spermatogenesis sama dengan proses oosit dan primer menuju seterusnya. Primer, sekunder atau dimulailah folikulogenesis. Ya, folikulogenesis pada saat mens, pada saat pubertas terjadi rangsangan FSH keluar, begitu folikulogenesis terjadi, pembentukan folikel dari spermatosit primer, kemudian membelah dan spermatosit sementara spermatosit primer itu pada tahap profase meiosis 1 berkembang dia menjadi meiosis 2, berhenti meiosis 2 pada tahap metafase sebelum ovulasi. Nah ini juga sama pada satu bertas. Spermatosit mana? Ya spermatosit primer sama oosit primer sama. Baru dirangsang FSH spermatosit primer. Nah, pada saat ya pubertas laki-laki itu ya rata-rata segini ya, ada 17 tahun. Wanita juga kami cuma kira-kira rata-rata pubertasnya segini. Dan itu yang diberitahu kalau wanita oogenesisnya dan folikulogenesisnya sampai sampai terlalu yang jumlahnya pada saat puber itu berapa? 600.000 ya, cuman segitu habis. Mau pakai telurnya orang lain tidak mungkin ya, dikasih hormon apa ya tidak ada. Kalau ini seterusnya, maka sering kita lihat kakek-kakek menghamili gadis ya, karena dia sepanjang harinya menghasilkan hormon ini dihasilkan, sperma dihasilkan, sehingga laki-laki meskipun sudah tua di luar negeri dapatnya gadis ya hamil ya, karena hormonnya sih bergelora ya, yang penting kuat ya, oke ya. Tapi iman kuat, iman tidak kuat ya, kamu kuat tapi tiba-tiba jantungnya jatuh. Nah, periode spermatogenesis adalah sekitar 62-78 hari, rata-rata 64 hari, dampaknya 2 bulan ya. Nah itu keluar ceret, entek, produksi lagi sampai 2 bulan keluar. Nah makanya dalam ilmu agama juga kapan seorang laki-laki itu harus menemui istrinya, maksimal berapa bulan? Kalau di agama 3 bulan ya, tapi kaitannya dengan ini 2 bulan itu sperma udah penuh, sering timbul rangsangan untuk ingin dikeluarkan, dimulai fase testosteron meningkat, rangsangan ingin seksual. Makanya laki-laki itu ada namanya mimpi basah. Biasanya maksimal 2 bulan sudah mimpi basah, karena untuk mengeluarkan ini. Ada yang mimpi basah 2 bulan sekali, apa tiap minggu, masih tiap hari? Mas-mas kilo ya, cuma sepertiga. Mimpi basahnya berapa hari sekali? Ya, ini kan kaitannya berkaitan dengan periode spermatogenesis. 2 bulan sekali jalur ditokno. Makanya mbak-mbaknya kalau sudah kawin, suaminya nggak dapat jatah 2 bulan, kasihan. Panggil mas, sampai ke ya, puncak nanti, makanya marah-marah nanti kalau 2 bulan nanti kasihnya. Ya, nah itu kalau 2 bulan karena sudah puncak, spermatogenesis sudah penuh ya, harus dikeluarkan. Dipengaruhi hormon testosteron
Ya, nah, ini pada masa embrional dari primordial germ cell migrasi ke dalam testis ya. Nah, itu dari spermatogonia. Jadi sama primordial germ cell ini adalah sel awal tunggal untuk pembentukan gamet laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan sama. Nah, begitu kromosom Y berperan membedakan tumbuhnya testis sama testis sama ovarium, maka primordial germ cell itu bermigrasi ya toh, membentuk testis, satunya membentuk ovarium. Dan di dalam testis juga terbentuk nanti folikel sperma sama oosit. Jadi terbentuk sel gonad dulu. Nah, gonad itu testis maupun ovarium asalnya dari sel sama ya sejak kehamilan awal. Nah, pada pubertas, yaitu pada saat pubertas sama mengalami mitosis. Di dalam hamil mitosis ya toh, bukan pubertas, dalam hamil. Nah, pubertas itu baru terjadi proses meiosis, ya. Meiosis, spermatozoid primer. Spermatogonia mengalami mitosis pada saat minutus berhenti, ya. Dua testisnya bentuk sampai bentuk. Nah, ini rata-rata setiap semprot testis itu menghasilkan dua-duanya ya relatif sama atau mungkin satunya lebih banyak, rata-rata 120 juta sperma setiap hari. Tapi dia mati, ya dong, mati. Nah, kemudian sekali semprot ya rata-rata segini, ya, yang bagus tidak semua, ya, oke. Nah, ini urutan spermatogenesis sama. Ini spermatogonium, ini oogonium. Spermatozoid primer, oosit primer sama. Ini ootit, ini spermatozoa, ini oosit. Ya, kalau wanita. Ya, nah ini pembentukannya sama. Nah, sama ini ketika dia menjadi spermatozoid sekunder, barulah sama oosit sekunder, maka kromosomnya haploid. Spermatozoid sekunder, kromosomnya baru haploid. Ketika dia masih spermatozoid primer, oosit primer masih diploid. Ya, biasanya hampir sama ini prosesnya. Ya, dengan di ovarium. Oke. Ini tubulus seminiferus ya. Ini testis, kemudian dipotong sebagian. Inilah ini salurannya, ini tubulusnya. Di dalamnya ini ini saluran ya, ini kanalisnya, nah ini tubulusnya, nah ini testisnya diproduksi di sini. Kalau dipotong lagi, diperbesar mikroskop, nah ini yang namanya sel Sertoli, ini tubulusnya, ini salurannya di sini. Nah, ini yang menghasilkan testis di sini. Terjadi proses ini sel-sel spermanya, spermatogonium, ya toh, kemudian mengalami pembelahan secara meiosis, terus kemudian meiosis 1, kemudian spermatozoid primer, sekunder karena pengaruh hormonal, FSH, maka keluarlah menjadi spermatid, ya toh, spermatid, sperma dewasa. Nah, sel-sel koli di dalam tubuh seminiferus menghasilkan hormon-hormon testosteron. Ya, nah ini proses spermatogenesis secara grafik. Ya, bisa dilihat saja nanti. Tapi yang penting prinsipnya hampir sama dengan oogenesis. Ya, nanti akan menghasilkan satu sel telur dikeluarkan di ovarium, sel telur matang. Nah, ini juga sel sperma matang dikeluarkan dari tubuh seminiferus. Nah, cuman kalau sel telur itu prosesnya dia dikelilingi ini, terus kemudian dikeluarkan matang. Kalau ini dia belum matang ya, masih keluar lagi ke saluran terus ke sperma, kasih makanan semua dan sebagainya. Ya. Nah ini. Nah, penunjang spermatogenesis ya tentunya di organ skrotum, sel telur, sel Leydig dan hormon-hormon. Jadi ini yang mempengaruhi ya spermatogenesis organ-organ pengaruh ya. Sedangkan vesicula seminalis, kelenjar prostat itu hanya memberi makanan supaya sperma itu bisa hidup jalan. Kalau untuk spermatogenesis ini
Nah, kalau ujian penunjang spermatogenesis, vesicula spinalis ya salah, penunjang kopri salah. Ya, penunjang spermatogenesis di dalam skrotum di testis ini, testis ya, sel Sertoli, sel Sertoli, hormon-hormon, FSH dan sebagainya. Ya, oke. Nah ini sel Sertoli, sel Sertoli adalah dua sel Sertoli yang berdekatan. Jadi sebenarnya di dalam tubuh seminiferus ada sel Sertoli, ya. Sama juga sel-sel ya sel-sel toli ya yang menghasilkan apa tadi ya hormon testosteron ya, memberi nutrisi, perpenggunaan sel kromosom, mensekreti cairan bersiap androgen binding protein ya, mensekreti aromatase. Ini sebenarnya enzim-enzim ini juga ada di ovarium, pembentukan folikel ya. Nah, kemudian mensekresi TB menghambat FSH. Jadi pada saat pembentukan spermatogenesis nanti ada di dalamnya juga ada mekanisme umpan balik. Jadi dari hipofisis, hipotalamus, hipofisis mengeluarkan hormon FSH, merangsang ini ya sel-sel tubuh seminiferus dan sel toli menghasilkan hormon testosteron, menghasilkan FSH, merangsang pembentukan ini spermatogenesis, termasuk sintesis ini semuanya di dalam sel toli. Kemudian dia menghasilkan hormon inhibin. Di ovarium juga ada hormon inhibin sama. Ketika FSH-nya puncak mau matang, feedback negatif nanti inhibisi kan bisa menghambat ya, menghambat FSH. Ya feedback mekanisme ke hipofisal menghambat sekresi FSH. Ya. Nah, pada embrio sel-sel toli juga menghasilkan mensekresi mulai dari substan. Nah, sehingga pada saat di dalam kandungan terjadi sel toli regresi, tutus wanita mulut, tutus regresi ya, supaya nanti tidak jadi perempuan. Nah, jadi dia menghasilkan mulai dari substan ya. Jadi pada saat embrio, tapi pada saat sudah dewasa, mulai dari substan ini dia adalah sel toli untuk memproduksi spermatogenesis ya. Nah, ini ada sel Leydig ya, jadi penunjang spermatogenesis, skrotum, sel Sertoli, sel Leydig ya. Menghasilkan hormon androgen atas pengaruh LH. Jadi begitu FSH muncul puncak, baru muncul LH, baru LH apa namanya merangsang sel Leydig ya. Sel Leydig itu juga menunjang spermatogenesis hormon-hormon supaya hormon apa menghasilkan hormon androgen. Ya, hormon androgen berfungsi nanti juga untuk produksi sperma untuk proses spermatogenesisnya ya. Jadi hormon androgen diproduksi seletik. Kalau hormon androgen di ovarium dihasilkan di mana? Kalau di ovarium hormon androgen dihasilkan oleh sel granulosa ya, di lapisan. Jadi sperma apa oosit dilapisi oleh sel granulosa, terus sel TK ya, kemudian vakuol. Nah itu sel granulosa sama sel TK sama-sama menghasilkan hormon androgen. Makanya kalau berlebihan hormon androgen karena sel telurnya kecil-kecil, PCO, polikistik ovaria, sel telurnya banyak, tidak subur, hormon androgennya tinggi. Akhirnya apa? Karena hormon androgen tinggi muncullah pada wanita ini sebenarnya ya. Ada penyakit wanita gangguan kesuburan namanya PCO, polikistik ovarian. Sel telurnya kecil-kecil banyak, tapi nggak matang. Karena apa? Hormon androgen berlebihan, folikulogenesisnya tidak sampai menjadi sel TK atau vakuol, begitu aja. Karena ada hambatan, androgennya terlalu tinggi. Karena androgennya tinggi, LH-nya tinggi terus, maka terjadilah jadi androgen ini dihasilkan oleh sel interstisial Leydig di dalam tubulus seminiferus ya toh, untuk membantu spermatogenesis ya, pematangannya supaya dia bisa menghasilkan. Nah ini hormon spermatogenesis umumnya dihasilkan itu ya testosteron, androgen juga. Androgen itu sebenarnya testosteron bahan dasarnya. Kalau diproduksi sebelumnya dari testosteron ya, untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Kemudian LH sama laki-laki perempuan, DLH dilatih di sel Leydig tadi ya, merangsang sel Leydig yang untuk menghasilkan testosteron. Sebenarnya itu androgen. Makanya tadi
androgen pada wanita kalau tinggi berubah menjadi testosteron. Jadi kalau laki-laki perempuan dikasih testosteron disuntik kumis mereka. Ya, kalau laki-laki yaitu tambah cabangnya tambah berat. Makanya sebenarnya androgen ini adalah testosteron, bahan dasar dari testosteron, hormon androgen. Ya, dalam proses menjadilah hormon testosteron. Makanya dia selektif. Jadi memproduksi testosteron atau androgen, ya. Nah, FSH merangsang sel Sertoli menuju spermiogenesis, pembentukan sperma tadi sel Sertoli di tubuh seminiferus. Sel Sertoli merangsang dengan enzim-enzimnya pembentukan supaya sperma dari spermatosit primer tumbuh berkembang, dikasih hormon, makanan tadi nih, enzim-enzim tadi. Kemudian selain itu di dalam sel Sertoli itu menghasilkan APP, macam inhibin ya, androgen binding protein, supaya dia memberi makanan lah, istilah semacam itu ya, termasuk enzim-enzim ya. Nah ini testosteron LH, estrogen juga dibentuk oleh testosteron dalam sel Sertoli. Jadi setelah dia androgen kemudian menjadi testosteron, kemudian dia merangsang sel Sertoli lagi untuk menghasilkan estrogen dalam jumlah tidak banyak ya. Yang banyak testosteron, makanya karena pengaruh kromosom jadi beda. Setelah ada hormon Y dari kromosom Y, kemudian komputernya berubah. Kalau laki-laki lebih banyak memproduksi testosteron, wanita estrogen ya. Sama-sama ngasih testosteron, wanita juga ada testosteron, jumlahnya sedikit dihasilkan oleh sel granulusa. Kalau laki-laki dihasilkan oleh sel ini, sel Leydig ya, tapi jumlahnya banyak. Dia juga memproduksi, merangsang, saling berhubungan, merangsang merangsang sel ini Sertoli untuk menghasilkan estrogen ya. Ya ini growth hormone, ada growth hormone yang lain ya, growth hormone ada namanya juga ikut berperan lah. Jadi yang paling berperan ini growth hormone sebagai kecil mengontrol metabolit badan namanya growth hormone. Nah growth hormone ini dihasilkan di daerah hipofisis ya. Hipofisis juga bersama dengan FSH, LH menghasilkan growth hormone. Kalau tidak ada growth hormonnya sedikit, kalau wanita gigantisme ya. Kalau growth hormone makanya kan dioperasi sininya, ternyata di sini ada tumor. Wanita laki-laki sama, karena apa? Tumor di hipofisis, growth hormonnya meningkat pesat, buahnya gede, gigantisme ya, ada ya itu. Nah kalau tidak ada kerdil ya, kurang spermatozoid, infertil, pendek, cebol, kadang growth hormonnya kurang, berlebihan tubuh ya. Kalau ada yang tinggi suntik growth hormone, tapi growth hormone ya masih berlebihan ya, growth hormone tapi masih sebelum pubertas, sebelum ada tulang-tulangnya itu tidak tutup hipofisial plate-nya ya, suntik growth hormone ya. Nah ini mekanisme hormonalnya dari hipotalamus mengeluarkan GnRH, kemudian merangsang dari hipofisis keluar FSH-LH termasuk growth hormone ya. Nah ini merangsang testis di sel Sertoli supaya memproduksi tubuh seminiferus untuk Sertoli merangsang pembentukan enzim-enzim, hormon-hormon ya untuk merangsang pembentukan spermatogenesis tadi supaya menjadi spermatosit berjalan, spermatosit primer, sekunder, terus sperma ya. LH berjalan beriringan. Kemudian kedua, berfungsi juga merangsang sel Leydig menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron juga merangsang sel Sertoli lagi menghasilkan estrogen. Jadi saling berkait. Terus merangsang sel Sertoli juga mengeluarkan inhibin. Kalau di sini sudah banyak penuh keluar testosteron ya, sudah banyak, kemudian sudah maksimal rangsangan kepada sel Leydig testosteron meningkat, maka dia mengeluarkan ini menghambat hipofisis
supaya LH-nya stop. Sama di ovarium juga sama prinsipnya. Begitu estrogen tinggi, alias testosteron tinggi, estrogen tinggi menghambat mengeluarkan inhibin, menghambat FSH. Sama ya, estrogen tinggi, inhibin keluar, FSH stop. Jadi itulah keluar biasaan ciptaan yang di atas ya. Nah ini testosteron dibentuk oleh intersel lidik yang utama ya, tidaklah ada juga jumlah sedikit korteks adrenal. Wanita juga sama. Wanita bisa menghasilkan estrogen di korteks adrenal, ginjal bagian atas, namanya korteksnya. Ya, ada kelenjar adrenal di bagian korteks, ada medula korteks menghasilkan. Makanya ada penyakit CAH atau apa kan? Congenital adrenal hiperplasia. Pada saat bayi hiperplasia ada tumor di daerah korteks adrenal ginjal. Estrogennya bisa tinggi, testosteronnya tinggi. Akhirnya apa? Perempuan tapi muncul testis. Ada penyakit itu namanya. Ya, nanti Anda akan mencari pada kuliah misalnya di daerah jadi ambivalen, ambigu ya. Jadi perempuan penampakannya secara kromosomal, tapi dia punya penis, vagina ono testis ono vagina ya apa? Ada penyakit itu manusia ya. Karena kelenjar adrenal tinggi. Nah pada laki perempuan sama, korteks adrenal menghasilkan estrogen, menghasilkan testosteron, tapi jumlahnya sedikit sekali. Yang pertama di daerah testis. Jadi kelainan pada itulah ya, kesempurnaan yang di atas. Kok terjadi kelainan ya? Tadi ada kelainan juga bisa terjadi karena banyak faktor ya, multifaktorial. Bisa berubah, tambah itulah namanya keseimbangan, homeostasis. Kalau kelebihan itu pasti ada sesuatu yang muncul ya, kelebihan hormon tinggi, kelebihan tumor korteks adrenal. Jadi yaitu perempuan punya penis, punya vaksin kelainan waktu lahir loh, untuk ini itu. Nah ya itu ya. Perempuan pun kalau estrogen sangat tinggi ya bisa mempengaruhi. Nah ya, jadi testosteron dibentuk oleh sel lidik 20% pada testis dewasa. Jadi pada testis dewasa dibentuk 20%. Selama kanak-kanak memang testosteron belum diproduksi ya, karena memang hormonalnya belum berfungsi, FSH-nya belum muncul karena belum puber. Nah, sama kalau wanita belum puber belum muncul FSH, jadi belum diproduksi. Nah, ya. Kayak beras 2 bulan, lebih dan pubertas. Banyak pada saat pubertas banyak melahirkan jumlah besar. Kalau ini bisa mengeluarkan untuk pembentukan ini fungsinya dari kelenjar adrenal. Ya fungsinya ukuran testosteron tapi untuk pembentukan gonad. Ya, oke. Ini fungsi testosteron. Kalau perempuan itu fungsi estrogen yang paling utama. Kalau laki-laki testosteron. Ya, fungsi diproduksi tapi tepatnya diproduksi oleh sel lidik ya. Meningkatkan pertumbuhan peran genital laki-laki, bertanggung jawab terhadap pembentukan rambut, ciri khas laki-laki, pembesaran laring, penebalan bintang suara. Makanya kalau puber testosteron muncul, bisa muncul, barulah suaranya berubah ya. Meningkatkan ketebalan tekstur kulit dari gelap, dari kasar, bebas keringat, sebasium ya. Jadi kalau laki-laki memang lebih berkeringat. Meningkatkan massa tulang otot, laju metabolisme dan darah-darah. Ya, makanya kalau laki-laki lebih kekar ya, karena testosteron lebih tinggi, lebih banyak, lebih kekar, lebih anabolik ya. Matrik tulang ya, ini meningkatkan ukurannya, kekuatan tulang itu. Makanya laki-laki tulangnya lebih kuat untuk ongkol ini daripada wanita ya. Dan wanita karena hormon testosteron diproduksi terus. Kalau laki-laki perempuan tidak memproduksi estrogen, hilang, mudah keropos, menopause, mudah tulang keropos ya. Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita karena estrogennya tidak ada. Kalau laki-laki testosteron ada terus. Si kuat ini ya, Rambo, Arnold Schwarzenegger, si gede sesuai ya. Karena ini Tyson masih mau pinju ini sesuai kayak mana ya. Besok Julia, karena testosteron masih berproduksi terus, tidak ada menopause-nya, ya. Nah, dia
Ini tulang fungsinya ya. Nah, ini kalau untuk panggul ya spesifik mempersempit. Jadi makanya laki-laki panggulnya lebih sempit, lebih kecil. Karena pada tanda lahir testosteron fungsinya mempersempit orang panggul, ya, lebih corong, lebih bulat. Kalau wanita fungsinya lebih bulat, kalau laki lebih mempersempit, ya. Makanya wanita itu bisa melahirkan anak. Kalau laki-laki dikasih bayi nggak akan lahir, susah karena panggulnya sempit-sempit, ya. Kalau perempuan panggulnya ginobek lebar-lebar. Salah satunya fungsi testosteron, ya. Nah ini sistem ductus ya. Tadi sudah dari tunika tubulus seminiferus ya. Kemudian keluar dari ductus efferent, terus kemudian ductus efferent, ya. Terus kemudian mana? Vesicula seminalis ya. Terus ductus efferent, baru prostat. Di situ ada kelenjar-kelenjar yang mengiringi. Tapi yang memproduksi itu saya bilang tadi untuk spermatogenesis yaitu sel Leydig, sel Sertoli, yaitu tubulus seminiferus ya. Kalau ini memberi makanan ya. Sperma dan cairan berjalan dari seminiferus, tubulus, ke tubulus benar-benar berkumpul di testis. Testis sebenarnya epididymis ya. Epididymis membawa sperma benih tempat kumpul selama 6 bulan, 6 minggu, kemudian penuh dikeluarin. Tempat sperma telah matang dan tempat penyiraman dengan sperma. Dari epididymis mendorong sperma ke ductus efferent ya, ductus efferent ya. Sama ductus efferent itu sebenarnya ductus deferens tapi dia keluarnya setelah prostat. Setelah vesicula seminalis. Sedangkan keluarnya dari epididymis namanya ductus deferens ya. Oke. Nah ini kan ini tubulus seminiferus, ini testis, ini epididymis, ini ductus deferens. Ductus deferens naik, kemudian di sini ada vesicula seminalis. Ya, nah ini testis. Testis itu ada tubulus seminiferus. Nah ini tempat produksi sperma di sini. Sel-sel toli, sel Leydig ada di sini. Ya, spermatogennya keluar melalui saluran, berkelok-kelok, panjangnya berapa meter itu, baru keluar di epididymis, ngumpul 6 minggu ngumpul ya, terus kemudian dikeluarin dari ya, menuju vesicula seminalis, kasih makan lagi di prostat ya, dilencat di oli, kasih oli sama ovary ya, sama kelenjar ovary ya. Bagian terpenting testis tubulus seminiferus ya, buatan sperma. Oke, nah ini kalau ada spermatikoid ini kalau struktur globalnya ya. Nah ini vesicula seminalis dari belakang. Ini tampak belakang ya, dari belakang sini di foto. Nah ini kelenjar vesicula seminalis, vesicula ovaria. Nanti ya ini. Nah ini ureter ya. Nah ini vesicula seminalis. Nah ini prostat. Makanya kalau prostat membesar dia buntu, menghalangi kencingnya susah, keluarnya dari kandung kencing. Prostat membesar ya, laki-laki penyakit laki-laki BPH, tidak prostat hiperplasia, prostat membesar. Jadi spermanya ya keluarnya juga susah, kencingnya susah ya. Ya, ini di bawah sini ada ovary ya. Oke ya. Nah ini struktur penis. Tadi kan struktur ya, struktur gonad. Nah ini struktur penis. Ya, struktur penis tadi ada glans, ada korpusnya, ada akarnya. Root of penis ya, 3 bagian ini. Ductus ejaculus terus muncul dari persimpangan antara ductus seminalis dan ambula ductus deferens. Namanya ductus ejaculatorius. Jadi ductus vesicula seminalis epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius. Namanya kenapa ductus ejaculatorius? Bukan ductus deferens ya, karena dia mengejakulasi setelah dikasih makan, mengejakulasi, nyemprotkan sperma. Ductus ejaculatorius. Ya, ini ductus ejaculatorius di sini, kemudian masuk uretra. Ini ovary yang masih minyak, ya. Nah, uretra itu di sini. Ya, ejakulasi. Jadi begitu ejakulasi ereksi, dia ductus ejaculatorius juga berkontraksi menyemprotkan sperma. Ya.
Oke, nah ini struktur penis. Penis menyeluruhi uretra sebagai ini struktur penis ya. Ini uretra ya, kalau dipotong penis begini, ini uretra, ini spongiosisnya, corpusnya, ini pembuluh darah. Nah, ereksi terjadi kalau apa? Ini strukturnya penis, glans-nya sama batangnya. Kalau di sini itu ada begitu dia rangsangan saraf, kemudian pembuluh darah di arteri penis itu mengalir terus, tapi venanya terhambat. Makanya kadang-kadang penis itu diikat sini supaya lebih ereksi. Kenapa? Venanya terhambat, arteri terus jalan, sama melentung ereksi. Ya, itu proses ereksi terjadi rangsangan, kemudian karena bendungan, arteri jalan terus, vena melalui, fokus khususnya melebar, ereksinya. Ya. Oke ya, ini struktur penis ya, ada bagian akar, ada batang, ada gland ya. Gland ini kalau itu berfungsi banyak saraf-saraf. Nah ini kita bicara mengenai ejakulat. Ejakulat itu istilahnya sama dengan semen. Semen sama sperma sama ejakulat bedanya apa? Sperma ya sperma, bibitnya, selnya, gametnya. Sedangkan semen itu campurannya, cairan semuanya. Jadi di dalam semen ada sperma, ya. Jadi semen itu campuran dari cairan-cairannya, ejakulat namanya, ya. Cairan dikeluarkan saat ejakulasi dari sperma dan sperma yang dihasilkan kelenjar saja. Warnanya putih, ya, ovalescent. pH-nya sekitar ini yang normal. Kalau terlalu asam gimana, terlalu basah gimana? Nanti ada keterangan atau ada biasanya kalau basah gimana, kalau asam gimana ya. Di vagina maka sperma menjadi 6,5 susu optimal untuk pergerakan, makanya vagina juga menghasilkan kelenjar, terus kemudian mengeluarkan cairan lendir supaya pH-nya optimal untuk dia bergerak lebih cepat bisa membuahi. Jadi sperma itu dikasih penyesuaian yang luar biasa untuk bisa membuahi. Sperma normal supaya dia bisa lebih bagus pH-nya 7,2. Ketika di vagina pH-nya di bawah pH 6,5. Ya. Nah, cairan yang kelenjar-kelenjar yang dihasilkan dari semen itu berasal dari vas deferens 10% yang paling banyak vesicula seminalis. Makanannya paling banyak berasal dari vesicula seminalis, fruktosa, vitamin C dan sebagainya. Dia di situ, makanya dia mendon, ya. Itu dikasih makan paling banyak di vesicula seminalis. Kalau ininya rusak ya, operasi apa rusak ya ini. Nah, prostat 30%. Nah, ini kelenjar lendir, kelenjar ovary ya. Kelenjar ovary lendir, jadi itu yang namanya maldi. Jadi keluar kalau kerangsang ada basah itu kelenjar dari ovary. Benar ya. Nah, itu 10% dari paling banyak vesicula. Nah, kelenjar paling banyak dari ejakulat dihasilkan dari titik-titik yang ya belum lemah larut dalam ya, disimpan bertahun-tahun dalam kurang dari 100. Nah, makanya ada freezing namanya. Sel telur disimpan, sperma disimpan bisa. Saya kepingin nanti membuahi sperma saya disimpan, saya donorkan. Nah, spermanya donor yang didonorkan siapa ya? Tahu ya? Insting, enggak dulu ya, siapa lagi? Spermanya orang pintar-pintar itu didonorkan itu. Spermanya di freezing, dibekukan. Ah, itu spermamu dibekukan, kira-kira ada yang mau enggak? Mas, nah Einstein ya mau ya? Mau pinter. Nah, itu ada, kalau enggak dulu saya pernah dengar itu orang-orang membekukan sperma untuk didonorkan, ditumbul kan. Nah ini ya, ejakulat semen, volumenya rata-rata 2-3 cc atau 2-5 cc ada benar ya, 2-5 ya, yang normal. Volumenya sekali semprot 5 cc, 4 cc, 3 cc masih normal.
Kalau kurang dari 2 cc jelek. Makanya nanti anaknya sperma, orang melihat sperma bisa jelek, ya rata-rata 2 cc. Kalau kurang dari 1 cc jelek, makanya oligospermi. Jadi kalau Anda mau program hamil, salah satunya analisa sperma, dicek spermanya. Loh, jumlahnya kok sedikit, ejakulatnya diukur. Oh, spermanya isinya pasti sedikit. Kalau volumenya sedikit, pasti isinya sedikit, ya. Jadi volume semen kalau kurang dari 1 cc, oh berarti isinya sedikit ya jelas. Oh, cabanya di sini, isinya sedikit ya. Mungkin saja spermanya jelek, kurang. Ya, kalau berlebihan juga ada baik kebanyakan. Jadi tengah-tengah ya. Jumlah sperma yang normal ini kalau kurang antara kurang lebih 40 juta. Segini kan? Ya. Kalau sebenarnya bisa lebih. Kalau jumlah spermanya ya, bukan cairannya ya. Bisa sampai lebih dari 40 juta. Ya. Kalau kurang dari itu mandul. Ya, rata-rata yang lebih dari 40 juta ya normal. Jadi antara ini setengah subur. Kalau lebih dari 40 juta normal, bisa sampai ratusan juta, tidak apa-apa. Karena dibutuhkan satu. Jadi kalau kurang dari 20 juta dia tidak subur. Laki-laki itu harus lihat produksinya yang kurang atau salurannya buntu. Misalnya ada infeksi di daerah epididymis, infeksi di daerah situ, buntu, nyemprot metu semen ejakulat. Setelah diukur kurang dari 1 cc jumlahnya, atau mungkin jumlahnya sama, cairannya cukup tetapi diukur spermanya kok kurang dari 20 juta. Spermanya harus dianalisa, ini produksinya testisnya yang sel kolinya atau tubulus manusia yang tidak memproduksi atau salurannya buntu. Dianalisa lagi. Ya. Makanya kalau oligo harus tanya ini pabriknya atau salurannya. Kalau infeksi kelamin ada nakal, bisa buntu salurannya. Nah, hati-hati, spermanya tidak bisa menghamili, ya, karena buntu bisa jadi. Ya, jadi yang normal di atas 40 juta. Motilitasnya, spermanya harus bergerak maju, sarana bergeraklah melalui ekor, makanya dia punya ekor. Ekor utama adalah kandung mitokondria, ya. Nah, kurang dari 60% motilitas gerakan sperma itu punya ekor, ya. Dia bergerak maju, dipengaruhi oleh makanan, enzim. Nah, kalau tidak punya ekor ya makanya bentuk sperma nanti analisanya ada yang jelek, tidak punya ekor, cuma kepala aja dan geraknya lambat. Salah satu kriteria penilaian analisa sperma mengatakan bahwa spermanya kualitasnya bagus, nanti akan dihitung kriterianya mulai dari bentuk, jumlah maupun gerakan. Bentuknya, jumlah, gerakan, volume juga. Jadi nanti ada kriterianya, ya. Dikatakan analisanya bagus spermanya. Jadi semua kriteria ada jumlahnya, ya. Nah ini kita bicara sperma. Sperma adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti benih, ya, dari laki-laki, cairannya putih kental. Nah, dihasilkan oleh testis, dimatangkan, dikumpulkan 6 minggu di epididymis, diberi cairan makanan vesicula seminalis prostat, ya, sama cairan pelumas oleh ovary, ya. Cairan itu ejakulat, ya. Ini sperma itu benihnya, ya. Tapi ejakulatnya paling banyak vesicula seminalis, 20% prostat, 10% dari epididymis, ya. Nah, oke, ya, jadi ejakulat terdiri dari sperma sama cairan. Oke, nah ini sperma. Ini sperma kepalanya mikrometer, ya, panjangnya, lebarnya. Ini normalnya. Ada bagian kepala, ada bagian badan, ekor, 3 bagian. Ya, ada kepala. Kadang-kadang sperma tidak punya ekor. Kadang-kadang ada kepala, kadang-kadang. Nah itu makanya nanti bentuknya dianalisa berapa jumlahnya. Semua mempengaruhi efektivitas untuk pembuahan. Ya, akrosom kepala ada bagian akrosom, ya. Inti selnya di sini, bukan di sini. Ini mitokondria. Ini supaya dia memberi makanan. Nah, mitokondria itu sel yang menghasilkan ATP yang berfungsi untuk melakukan energi, menghasilkan energi supaya bergerak. Jadi sumber motornya di sini. Kalau sperma nggak punya ini ya nggak, kepalanya diam aja. Makanya kamu kalau olahraga gym itu
yang dikonsumsi ATP, tau? Bio ATP, makanan energi ATP. ATP itu karena energi yang dihasilkan mitokondria untuk energi. Nah, jadi dia mitokondrianya ada di sini di sperma, di leher.